Selamat datang di channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas mengenai meja dapur. Teman-teman, setidaknya meja dapur ada 3 jenis bentuk dasar. Bentuk yang pertama adalah I atau garis lurus. Teman-teman bisa melihat yang di gambar pertama ini. Gambar ini menunjukkan meja dapur bentuk I. Sisi paling kanan diisi dengan wastafel, kemudian di tengah itu ada oven yang berbarengan dengan kompor, kemungkinan itu kompor listrik ya. Nah, model I ini atau model garis lurus ini cenderung lebih sempit area kerjanya ya, karena area yang panjang segitu harus berbagi dengan wastafel, harus berbagi dengan kompor, harus berbagi dengan perangkat kerja yang lain, bisa jadi untuk rak piring kayak gitu yang masih basah, bisa jadi ditaruh di atas meja. Kemudian kita juga harus berbagi ruang untuk mungkin tempat potong-potong kayak gitu, potong-potong sayur. Maka kalau dengan model I atau model garis lurus ini, sebenarnya kita membutuhkan area kerja tambahan, yakni dalam bentuk meja yang dikhususkan untuk memotong-motong baik sayur ataupun memotong daging atau memotong bahan masakan yang lainnya. Kemudian untuk bentuk dasar meja dapur yang kedua adalah L. Masih sama, kita akan berbagi ruang dengan wastafel dan akan berbagi ruang dengan kompor. Namun keunggulan dari bentuk meja dapur L ini, sudah tersedia meja untuk memotong yang ini bergandeng langsung dengan wastafel ataupun kompor, yaitu bentuk membelok gitu ya. Nah, selain ada area yang bisa dimanfaatkan untuk area potong memotong, kita sebagai pemilik rumah atau pengguna dapur itu sendiri juga memiliki ruang storage yang lebih luas dibanding yang pertama, karena di bawah mejanya itu biasanya dibikin storage ya, bisa untuk menyimpan piring, bisa untuk menyimpan gelas atau rantang atau kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan dapur. Bisa blender, mixer, bisa ditaruh di bawah meja, dimasukkan dalam storage. Yang terakhir, bentuk meja dapur adalah bentuk U, atau mungkin ada yang bilang N, sama saja. Ini pun masih sama, yakni berbagi ruang dengan kompor, kemudian wastafel. Nah, penempatan ini bebas sebenarnya ya. Namun ada sedikit kekurangan untuk model U ini menurut saya, jika ruangannya sebenarnya sempit. Karena di bagian tengahnya itu kita lebih susah untuk melakukan aktivitas dibanding dengan bentuk atau model dapur yang sebelumnya. Keuntungannya memang storage-nya di bawah juga sangat luas, bisa menampung banyak gitu. Dan kita juga sangat diuntungkan karena bisa melakukan banyak aktivitas di atas meja. Kita juga bisa meletakkan perangkat-perangkat atau alat-alat yang sering kita gunakan di atas meja tanpa harus dimasukkan ke storage. Ini bisa mempercantik sebenarnya. Namun ya itu, kalau tempatnya tidak terlalu luas, ruangan dapurnya sempit, bentuk meja dapur model U ini menurut saya tidak direkomendasikan. Lalu dari ketiga model jenis dapur ini, bentuk I, bentuk L, atau bentuk U,
mana sebenarnya yang terbaik? Ya, sebenarnya tidak ada yang terbaik dan tidak ada yang terburuk pula. Karena kembali lagi tergantung pada selera masing-masing orang, tergantung pada masing-masing selera pemilik rumah. Dan yang menjadi patokan utama adalah harus disesuaikan dengan kondisi area atau ruangan dapur itu sendiri. Kalau dianggap cukup luas bisa digunakan untuk U kalau suka. Kalau tidak terlalu suka bisa pilih L. Bisa juga pilih I untuk ruangan menjadi lebih luas karena tidak termakan oleh meja dapur. Jadi mana yang kalian pilih? Itulah yang terbaik. Dan kalau sudah terlanjur membuat salah satu dari ketiga itu, daripada membongkar, daripada buat lagi, lebih baik dimanfaatkan semaksimal mungkin, ditata semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan maksimal.